Di sini kami akan memberikan sebuah relasi kepada kalian semua tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Yang mana materi ini akan berkaitan dengan mata pelajaran IPS pada kelas BBSMK pada tema 3, potensi pengembangan ekonomi lingkungan. Terdapat 5 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Yang kedua, status sosial. Yang ketiga, peranan sosial. Yang keempat, diferensiasi sosial. Dan yang terakhir, stratifikasi sosial. Yuk disimak! Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar permintaan, khususnya bagaimana permintaan jajanan pasar yang berubah seiring hari lebaran dibandingkan hari biasa. Saat lebaran, permintaan jajanan di pasar biasanya meningkat tajam. Banyak orang membeli lebih banyak jajan untuk acara keluarga atau untuk suguhan tamu. Inilah yang disebut dengan peningkatan permintaan musiman yang terjadi hanya pada momen-momen tertentu seperti hari raya. Sedangkan pada hari biasa, permintaan jajanan cenderung lebih rendah. Konsumen membeli sesuai kebutuhan sehari-hari dan tidak sebanyak saat hari raya. Inilah perbedaan signifikan antara permintaan pada momen spesial seperti lebaran dan hari biasa. Jadi, kita bisa belajar bahwa permintaan bisa naik turun tergantung pada momen tertentu. Lebaran adalah contoh momen yang meningkatkan permintaan jajanan secara signifikan. Di pasar tradisional ini terlihat beragam jenis jajanan khas yang menjadi pilihan utama konsumen saat hari raya, seperti nastar, putri salju, kacang sembunyi, dan masih banyak lagi. Inilah yang disebut penawaran, yaitu barang atau jasa yang tersedia dan siap ditawarkan oleh penjual kepada konsumen. Saat permintaan konsumen terhadap jajanan pasar meningkat menjelang hari raya, penjual akan menambah jumlah produk mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pada aktivitas ini menunjukkan bahwa penawaran tak hanya beragam, tapi juga jumlahnya melimpah. Penjual pun dengan ramah melayani setiap pertanyaan dan tawaran harga dari pembeli, menjelaskan detail rasa dan bahan yang digunakan. Dengan senyuman, mereka memberikan saran sesuai kebutuhan pembeli atau menyarankan produk lain yang mungkin lebih sesuai. Proses ini menunjukkan bahwa penawaran bukan hanya soal produk yang tersedia, tapi juga tentang kemampuan penjual untuk memahami kebutuhan konsumen dan berinteraksi dengan mereka. Dinamika penawaran di sini tidak hanya dilihat dari seberapa banyak jajanan yang ditawarkan, tetapi juga dari cara penjual dan pembeli berkomunikasi, bernegosiasi, dan akhirnya mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Pasar tradisional tak hanya menjadi tempat bertemunya barang dan uang, tetapi juga menjadi ruang untuk berinteraksi secara personal antara penjual dan pembeli dalam proses transaksi. Hari ini, kita akan belajar mengenai status sosial, khususnya di bidang ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu status sosial? Jadi, status sosial ini merupakan posisi atau kedudukan seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat. Jadi, di sini kita akan membahas tentang status sosial yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendapatan. Jika mereka mendapatkan penghasilannya rendah, maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Dapat kita ketahui bahwa rata-rata masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, khususnya di daerah Jatis Kulon Surabaya, mereka memiliki penghasilan yang lumayan rendah. Karena masyarakatnya bekerja sebagai pemungut sampah dan pemulung. Bisa dibilang mayoritas masyarakatnya itu memiliki berpenghasilan yang kecil dan hidupnya pas-pasan. Dapat kita lihat masyarakat sekitar memiliki tempat tinggal yang kurang layak, bahkan bisa dibilang lingkungan yang mereka tempati itu tidak layak untuk digunakan. Rumah-rumah yang telah mereka buat sangat kecil, sedangkan orang yang tinggal di masing-masing rumah banyak, dan menjadikan lingkungan itu menjadi pemukiman yang kumuh. Kenapa hal ini kok bisa terjadi?
Karena masyarakat di lingkungan sekitar itu termaksud kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga hidupnya menjadi pas-pasan, padahal mereka termaksud masyarakat yang tinggal di pinggiran kota. Masih banyak masyarakat sekitar yang lebih memilih untuk tinggal di rumah yang tidak memiliki lahan luas. Akibatnya, mereka harus berdempet-dempet membangun rumah. Faktor yang mempengaruhi adanya hal tersebut adalah kurangnya pendapatan ekonomi para pekerja yang tinggal di daerah tersebut. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, pernah nggak sih kalian memikirkan peran kita dalam lingkungan akademik ataupun masyarakat? Sebelum itu, apa sih peran sosial itu? Jadi, peran sosial merupakan perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang individu dalam kelompok sosial. Contoh sederhananya dapat dilihat di lingkungan kampus, di mana di lingkungan kampus sendiri terdapat dosen, mahasiswa, hingga staf-staf yang membantu jalannya kegiatan di kampus. Setiap peran memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk diselesaikan. Dosen berperan sebagai fasilitator dalam berbagai kegiatan mulai dari akademik maupun non-akademik. Dalam kegiatan pembelajaran, dosen berusaha menciptakan suasana belajar di dalam kelas yang kondusif dan dapat memotivasi pengembangan potensi mahasiswa. Sementara, peran mahasiswa adalah mengikuti kegiatan akademik dan mengembangkan kemampuan melalui berbagai kegiatan kampus lainnya. Di luar kegiatan akademik, mahasiswa akan bergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dengan tujuan untuk memperluas jaringan pertemanan, membangun sikap kepemimpinan dan kerjasama, serta rasa tanggung jawab. Selain dosen dan mahasiswa, masih ada orang-orang di balik lancarnya kegiatan di kampus. Masih terdapat banyak peran lain yang membantu. Salah satunya adalah staf perpustakaan yang bertanggung jawab untuk menjaga berbagai buku dan membantu urusan peminjaman buku. Selain itu, para teknisi juga memiliki peran penting dalam lingkungan kampus. Mereka memastikan jaringan internet berjalan dengan lancar. Masing-masing peran sosial yang dipegang individu sangatlah penting. Apabila salah satu peran sosial hilang atau terganggu, tentu dapat mempengaruhi peran sosial lainnya. Maka sangat penting untuk saling bekerja sama dan mendukung setiap peran sosial yang ada untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Pernahkah kalian merasa berbeda dari teman-temanmu di kampus? Mungkin karena latar belakang keluarga, gaya hidup, atau hal lainnya. Perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari fenomena yang disebut dengan diferensiasi sosial. Dua mahasiswa dari keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah sedang membawa bekal makan siang sendiri. Sementara, dua mahasiswa dari keluarga ekonomi kelas menengah ke atas sedang makan siang di kantin kampus dengan membeli makanan. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai fasilitas kampus, seperti organisasi kemahasiswaan tertentu, program pertukaran pelajar, atau kegiatan yang membutuhkan biaya tambahan. Sebaliknya, mahasiswa dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah mungkin kesulitan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Aku merasa sangat terbebani karena harus kuliah sambil kerja, nggak bisa ikut kegiatan seru-seruan sama teman-teman karena aku harus setiap hari nyari uang sendiri. Saya bersyukur karena keluarga saya mendukung kuliah saya sepenuhnya. Jadi saya bisa fokus belajar dan mengikuti kegiatan organisasi lainnya dengan baik. Aku merasa ada jarak antara aku dengan teman-temanku. Kadang biasanya kalau mereka mengajak aku pergi ke tempat-tempat yang mahal, aku merasa minder. Perbedaan ekonomi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari di kampus, tetapi juga berdampak pada peluang karir di masa depan. Mahasiswa dengan jaringan yang lebih luas cenderung lebih memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Namun, penting untuk diingat bahwa perbedaan ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Banyak mahasiswa dari keluarga sederhana yang berhasil meraih prestasi yang luar biasa. Dengan saling memahami dan mendukung,
kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih setara dan memberikan kesempatan bagi semua mahasiswa untuk berkembang. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan dalam masyarakat yang membedakan antara individu atau kelompok berdasarkan status, ekonomi, dan pendidikan. Di lingkungan kampus sendiri, stratifikasi sosial itu sering muncul antara mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Beasiswa adalah dukungan yang diberikan kepada mahasiswa agar bisa berfokus pada studi tanpa harus khawatir tentang biaya. Mahasiswa penerima beasiswa sering dianggap berada di posisi lebih tinggi dalam stratifikasi ini karena tidak perlu bekerja untuk biaya pendidikan. Namun, tidak sedikit yang menyalahgunakan beasiswa untuk hal-hal di luar pendidikan. Misalnya, membeli barang-barang yang bukan untuk mendukung studi. Ini menjadi masalah karena beasiswa seharusnya mendorong prestasi dan mendukung mereka yang serius dalam pendidikan. Penyalahgunaan beasiswa ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga menciptakan pandangan negatif. Banyak mahasiswa merasa bahwa beasiswa yang disalahgunakan tersebut dapat lebih bermanfaat jika diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan atau memiliki potensi. Memanfaatkan beasiswa dengan bijak adalah bentuk tanggung jawab. Beasiswa seharusnya digunakan untuk mendukung pendidikan, memperluas wawasan, dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain. Stratifikasi sosial tidak seharusnya menciptakan kesenjangan. Dengan bijak menggunakan setiap bantuan, kita bisa membangun lingkungan kampus yang lebih adil, menghargai perbedaan, dan mendukung pendidikan untuk semua. Terima kasih telah menyimak video singkat Yang menjelaskan mengenai materi IPS SMP tema 3 potensi ekonomi lingkungan, mengenai peranan masyarakat dalam rantai ekonomi, yang akan membahas mengenai permintaan dan penawaran, status sosial, peran sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. Dadah!